Teman-teman tahu nggak sih, kalau oli resmi pabrikan motor ya, oli resminya, mereka tidak membuat oli sendiri, melainkan melibatkan pihak kedua atau yang sering disebut vendor. Oke, ini saya akan bahas oli resmi Honda dan Yamaha. Kalau Honda kan jelas oli resminya MPX atau SPX, AHM lah, AHM Oil ya. Sedangkan Yamaha oli resminya adalah Yamalube. Nah, kita bahas yang dari AHM dulu. Ini oli MPX, dua-duanya sama ya, oli MPX. Cuman yang membedakan di sini adalah nih. Dalam satu produk AHM, terutama produk yang MPX ini, MPX 2 ini, dia vendornya malah lebih dari satu vendor. Bisa jadi dia pakai atau dia kerjasama dengan dua vendor. Ini vendornya adalah PT Idemitsu Lube Techno Indonesia. Jadi AHM cuma ngemodalin kemasannya doang, atau alias botolnya doang sama label. Untuk olinya, oli yang di dalamnya ini yang buat adalah PT Idemitsu ya, bisa kalian lihat. Dan vendor yang keduanya di sini ada PT Castrol Manufacturing ya. Jadi ini dua-duanya asli, yang membedakan adalah vendornya. Oke. Kalau cirinya, kalau dari Castrol ya, dari Castrol dia badge-nya ada di sini. Body badge-nya ada di sini, sedangkan Idemitsu dia ada di bawah sini. Nah, jadi ini dua-duanya asli. Oke, di sini saya akan bahas oli asli dulu ya. Nanti kita akan komparasi dengan oli yang palsu. Nah, kita akan bedakan, cara membedakan oli asli dan palsu. Oke, kita bahas yang asli dulu. Apakah vendor dari AHM ini cuma dua? Tidak juga guys. Ada juga dari vendor-vendor yang lain ya, nanti kita bahas lah. Oke, ini dari MPX 2 AHM. Sekarang kita ke Yamalube. Yamalube juga ya, dia menggunakan vendor juga ya, oli dengan bantuan vendor. Ini untuk Yamalube Powermatic, ini adalah vendornya Idemitsu juga ya, PT Idemitsu tuh. Idemitsu Lube ya. Ini yang untuk Powermatic. Sedangkan untuk yang spot, oli spotnya dia bekerja sama dengan Chevron ya, Chevron Thailand ya. Oke, ini dua-duanya juga asli ya. Lalu oli apa yang dia pabriknya bikin produk sendiri? Nah, tidak lain dan tidak bukan tentunya Shell. Shell dia menjual oli dia sendiri ya. Dia punya pabrik sendiri, dia punya produk sendiri. Ya, ini bisa dilihat Shell Manufacturing Indonesia. Ya. Yang kedua tentunya Pertamina. Pertamina punya produk sendiri dan punya pabrik sendiri ya. Nah ini ada Evalube, cuman Evalube saya nggak tahu ini yang bikin Evalube sendiri atau dari vendor juga. Ini yang bikin di Evalube, nama PT-nya Wira Swasta Gemilang Indonesia ya. Oke. Dan kalau yang satu lagi tuh dari SPX tuh ada juga vendornya dari vendor lain juga ya, selain Idemitsu dan Castrol. Oke. Udah tahu ya teman-teman. Nah sekarang kita bahas mengenai
perbedaan oli asli dan oli palsu. Sebenarnya udah saya bahas kemarin, tapi saya akan ngasih bukti ya. Ngasih bukti gimana cara membedakannya oli asli dan oli palsu. Cuman di sini saya nggak punya contoh oli palsu ya. Soalnya saya nggak jual oli palsu, guys. Ya. Tapi teman-teman bisa bedain dari fisik botolnya, ya. Oke, untuk dari fisik botolnya, kalau yang oli asli dia printannya rapi. Ya, printannya rapi, nggak ada tinta berserakan, ya. Dan tentunya barcode-nya ini bisa di-scan, ya. Bisa di-scan dan nanti muncul ke websitenya. Nah, untuk oli asli, ya, dia untuk sisa oli bekas pemakaiannya, nih, di botol itu bersih, tidak ada tidak ada ampas hitam, ya. Sedangkan yang oli palsu itu ada ampas hitamnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih, bersih ya. Bentar. Nggak fokus. Nah, itu tuh bersih ya. Adapun hitam-hitam bercak ini bukan dari olinya tapi dari botolnya, ini hitam. Ya. Oh, ini juga bersih. Ya, malup juga sama ya, bersih. Tuh, nggak ada ampas hitam. Ya. Adapun oli asli juga suka ada yang ampas ya, suka ada sisain ampas. Cuman itu dikarenakan kondisinya oli tersebut sudah lama. Ya. Ampasnya itu biasanya tergantung warna olinya ya. Kalau warna olinya merah pasti ada ampasnya warna merah. Kalau olinya warna kuning pasti warna ampasnya kuning agak kecoklatan dikit, biasanya begitu. Oke. Yang kedua tentunya dari bau ya, dari baunya. Kalau oli asli dia baunya ya bau oli. Bau oli. Apalagi kalau olinya dari Enduro ya, dari Pertamina Enduro itu olinya wangi-wangi banget. Wangi. Dan kalau kita colek ya, sisa olinya itu benar-benar licin. Sedangkan oli palsu ketika kita dicolek itu agak lengket sedikit ya. Walaupun oli tersebut encer, dia tetap ada lengketnya gitu kalau oli palsu. Dan baunya bau nyengat kayak bau comberan ya. Kalau nggak bau comberan ya mirip oli buat mesin bubut, guys. Mesin bubut kan untuk bikin honingnya ya, untuk ngehoningnya itu kan pakai oli yang grade-nya di bawah standar gitu kan. Karena kita itu kan cuma buat bubut. Nah, oli palsu itu baunya seperti itu, bau oli bubut. Ya. Oke. Mungkin ini nggak ada contoh sih guys untuk oli palsunya. Soalnya minggu kemarin sempat kedatangan customer. Dia servis Honda Beat servis, cuman olinya dia bawa sendiri. Nah, pas saya udah beres servis, pas masukin oli, nah olinya kan MPX-nya si print-printernya ini, si biru-birunya ini dia berceceran gitu guys. Kayaknya printannya nggak rapi atau bisa jadi si cetakan labelnya nggak rapi. Di situ saya mulai curiga. Saya belum berani buka botolnya ya. Saya ini dulu pastiin dulu. Setelah saya pastiin, saya tanyakan ke customer saya, ini oli beli di mana? Dia bilang beli online. Beli online kan? Kalau beli online itu kemungkinan dapat yang asli itu 50% ya, tergantung yang jualnya sih. Kemudian saya bandingin sama oli yang saya jual. Nah, saya bilang, ini olinya palsu. Bisa dilihat dari hasil cetakannya. Dia bilang dia juga kaget ya dia pas lihat perbedaannya. Wah, kalau gitu nggak usah dipasang deh, katanya gitu. Kata dia, ya udah, nggak jadi dipasang.
Soalnya dia bilang itu oli MPX2 harga 50.000 udah termasuk oli gardan. Oli gardannya pun juga sama ya, palsu. Ya. Dan dibungkusnya itu pakai plastik, terus si plastiknya itu bekas oli bocor. Ya, saya mulai curiganya sih di situ pas saya buka penindanya cak-cakan. Nah, berarti fix itu oli palsu. Nah, makanya teman-teman hati-hati ya, terutama yang beli oli dari online. Kalau mau dari online beli yang dari officialnya ya. Kalau AHM itu ada official resminya dari Honda Cengkareng. Tapi nggak penjual lain juga yang bukan Honda Cengkareng juga nggak semua jual oli palsu ya. Mereka juga ada yang jujur. Cuman kan saya nggak bisa nyebutin ya nama tokonya apa ya. Kalau Yamaha dia malu, ya official resminya juga kalau mau aman ya. Nah itu sekilas pengalaman atau berbagi informasi mengenai oli ya. Oke, nanti kita akan scan ya. Kita scan bagaimana hasil daripada untuk membedakan oli asli dan oli palsu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.